Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Hidayat dari Pangandaran, Jawa Barat. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2011, facelift transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran mobil bekas saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Saya akan bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp kristal multi reflektor. Kondisinya utuh, bagian kanan ini tidak ada yang pecah, hanya menguning. Ini sudah biasa. Jika ingin bening total bisa diperbaiki di tukang lampu, dibersihkan dalamnya, kemudian diisilan ulang. Satu lampu 100.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisinya baret-baret ada. Di bawah sini tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang karena luka. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Di bagian plat nomor ini dia aslinya ada cover plastik. Jadi jika mau ketutup bagian ininya tinggal dibelikan cover. Murah, harganya 70.000. Jadi tidak memakai ini, hanya memakai cover full. Kemudian diisilan ujungnya. Bisa akan rapi. Grillnya masih bagus, emblem komplit. Bumper depan ini jika ingin sempurna dicat ulang. Karena banyak yang lecet seperti ini, tidak bisa dipoles karena luka. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh, hanya ada menguning di bagian atasnya. Sama kanan kiri jika ingin bening total 100.000 di servis. Kanan kiri berarti 200.000. Kap mesin sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 119 mikron, jadi pernah dicat ulang hanya satu kali. Velgnya masih original 16 inci. Kondisi cat velgnya masih enak dilihat, tapi jika ingin sempurna dicat ulang bisa di samping-samping karena ada lecet sedikit. 4 velg 500.000 jika ingin di repaint ulang. Profil bannya 19550R16. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi 2020 masih layak sekali. Dan ini ketebalannya saya akan ukur 6,40 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan kini utuh. Kampas rem bagian kanan ini masih tebal banget. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi masih layak sekali dipakai untuk kampas rem bagian depan kanan ini. Spakbor depan sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya baik. Ketebalannya ini saya akan ukur 196 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini ada baret juga di bagian ini. Tidak bisa dipoles, jika ingin sempurna dicat ulang. Yang kotor-kotor sih bisa hilang. Mikasen utuh. Pilar-pilar ini catnya original 85 mikron. Bagian atap ini catnya original 98 mikron. Kondisinya tidak ada bule. Dan untuk antena aslinya ada, tinggal pasang saja. Ini hanya dilepas saja. Ada di box saya lihat. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2020. Sama dengan bagian depan. Kampas rem bagian belakang ini masih tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk pengereman bagian belakang juga sudah cakram. Bodi samping kanan ini sudah pernah dicat ulang 154 mikron, jadi
bagian samping ini pernah cat ulang, bagian atap yang masih original. Hanya ada di spoiler ya, ada lecet-lecet seperti ini, tidak bisa dipoles jika ingin sempurna di cat ulang. Untuk bodi samping kanan ini tidak ada pecah parah, hanya ada lecet, wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Untuk ketebalannya pintu ini 189 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Dan di bagian side skirts ada lecet seperti ini. Ini tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Bagian pintu driver ini juga sudah pernah dicat ulang 133 mikron. Hanya satu kali jika ada tabrakan keras, itu mikronnya tinggi di 1000. Dan ini pilar A, plastik pabrikannya ada, artinya mobil ini tidak pernah ada tabrakan keras dari samping atau mobilnya ngeguling, itu tidak. Karena catnya bagian pilar masih ori, sealer juga utuh, pilar utuh. Nah ini sealer pintunya juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini pernah dicat ulang, hanya ada lecet saja bekasnya, kemudian dicat ulang, bukan bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras, ketebalannya akan tinggi di 1000 mikron. Jadi jelas mobil ini hanya pernah ada lecet kemudian dicat ulang, hanya satu kali. Dan pengecatan ulangnya juga bagus. Kemungkinan diasuransi menggunakan cat oven. Stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini sudah pernah dicat ulang sama. Ini 158 mikron. Emblem RS, iVTEC, semuanya komplit. Bagian kiri juga emblemnya komplit, hanya di bagian plat nomor. Plat nomornya pernah diganti. Tadinya memakai yang cover full menutupi ini, jadi tinggal dibelikan. Jika ingin rapi, ininya dilepas kemudian diganti yang cover full. 70.000 harganya. Kemudian ada tambahan kamera mundur. Nanti kita akan coba. Di atas ini ada rear wiper, rear defogger, dan ada spoiler. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Sama ada lecet-lecet juga, sama jika ingin sempurna dicat ulang karena tidak bisa dipoles. Reflektor utuh, pecah parah tidak ada. Untuk pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Trim kanan kiri utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa nanti hilang di salon. Di sini ada karpet tambahan yang original di bawah, masih bagus. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serep ini 5,23 mm, masih layak sekali untuk ban serep. Toolkit, kunci roda dan dongkrak ada, semuanya lengkap. Di sini juga tidak ada korosi sama sekali, hanya ada sedikit kotor, nanti hilang di salon. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, plastik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya masih utuh, rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2020, dengan bagian depan kanan, belakang kanan sama rata, semuanya masih layak sekali dipakai. Dan untuk kampas rem, umumnya setiap ganti itu satu set kanan kiri. Ini saya akan tetap perlihatkan kampas remnya. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal, masih layak sekali dipakai untuk kampas rem bagian belakang kanan kiri dan depan kanan. Kemudian cat velgnya masih baik, hanya ada beberapa lecet di samping ya, rata-rata seperti ini. Jika ingin di repaint ulang agar sempurna bisa, atau dibiarkan juga tidak masalah ya, karena sedikit sekali. Bodi samping kiri sama sudah pernah dicat ulang. Ini 162 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk di bagian side skirts dia ada lecet seperti ini, perlu dirapihkan. Di bagian bawah ini juga ada pecah, baiknya dicat ulang. Kemudian untuk pintu sudah pernah dicat ulang satu kali, bagian pintu belakang kiri. Pengecatan ulangnya rata-rata bagus.
Untuk lecet di bodi wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Seperti ini tidak bisa dipoles jika luka. Yang baret seperti ini bisa dipoles. Pintu bagian depan kiri juga sama, sudah pernah dicat ulang 1 kali 140 mikron. Spion bagian kiri ada sama, baret-baret juga. Ini kasetnya utuh, jika ingin sempurna dicat ulang. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, dan ini ketebalannya 120 mikron, pernah dicat ulang hanya 1 kali. Liner fender bagian kiri utuh, dan untuk velgnya bagian depan ini sama, di samping-samping saja. Jika ingin sempurna di repaint ulang 500.000 4 velg. Dan untuk kampas rem bagian belakang juga bagus, bagian depan ini juga bagus. Jadi umumnya semua jika diganti itu 1 set. Ini ya, masih tebal. Jadi untuk kampas rem bagian depan dan bagian belakang semuanya masih bagus sekali. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini yang original catnya di pilar-pilar, di bagian atap, dan yang pernah dicat ulang di bagian kap mesin, di bagian bumper, dan di beberapa pintu. Dan ini wajar, namanya juga mobil dipakai. Pernah lecet kemudian dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Kemungkinan masuk asuransi menggunakan cat oven. Kemudian jika kita mencari mobil bekas yang mulus total, itu tidak ada. Rata-rata pasti ada lecet. Ini kelebihan jika Anda pesan mobil di kami. Saya bisa bantu cat ulang mobilnya. Artinya saya ada tim body repair. Jadi pemesan terima mulus total itu bisa. Dan saya hitung ada 4 titik di bumper, kemudian di sela-sela pintu, di side skirts, di spion. Jadi jika mau dicat ulang ada 4 titik, satu panelnya 500.000, jadi 2 juta. Kemudian velg jika ingin sempurna dicat ulang juga bisa, 4 velg hitungannya 500.000, jadi 2.500.000. Dan jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, bisa dilewat lumayan 2.500.000. Kemudian nyalon wajib agar menghilangkan jamur-jamur. Mobil warna putih seperti ini biasanya ada menguning, itu bisa hilang nanti di salon. Tim salon juga saya ada di sini untuk eksterior, poles, kemudian interior, ruang mesin, bagasi, semuanya all in. Untuk jenis city car atau hatchback sedan di langganan salon saya 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas tidak ada indikasi tabrakan keras karena ketebalan juga masih baik. Tidak ada benturan keras, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2011 facelift ini. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC. Tenaganya 120 PS, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 5 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 11 sampai 12 km per liter, dan untuk rute luar kota 13 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus dan pembakarannya sempurna. Air radiator ini menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering. Kemudian untuk gearbox atas kering, dan ini bawahnya seal as roda kering. Ini seal krek as kering. Di sini ada seal VTEC turun ke bawah. Untuk Honda Jazz sudah biasa ya dari seal VTEC biasanya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini ada hitam-hitam seperti ini. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Dan cover breather.
Ini sih kata ownernya pernah diperbaiki. Jadi kita akan coba press dan bersihkan dulu. Jika memang hanya bekas-bekas saja, alhamdulillah. Tapi saya pahitkan tetap kepada pemesan. Jika masih ada oli nanti setelah kita press dan bersihkan, ini harus diganti Silvitech dan cover breathernya. 1,5 juta untuk penggantian dua part tersebut. Mobil ini kilometernya 67.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada rekornya, buku servisnya juga ada. Nanti penggantian oli mesin berikutnya di kilometer 71.000 dan untuk oli transmisi otomatis di kilometer 81.000. Dan ini hasil tes olinya. Dipstick oli mesin posisinya dia di sini. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya cek semua bagian oli juga. Di bagian ini saya akan membuktikan saja. Ini hasilnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 48,5%. Alat ini masih menunjukkan oke. Sesuai nanti di kilometer 71.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis posisinya dipsticknya di sini. Saya akan masukkan ke dalam gearbox matic. Saya akan restart dan kita tunggu beberapa saat. 53,6%. Alat ini masih menunjukkan oke. Nanti di kilometer 81.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Ini sesuai. Kemudian untuk minyak rem, menggunakan minyak rem jenis DO 3. Saya akan sesuaikan di DO 3 ya. Ini 1,5%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi jelas minyak remnya masih bagus. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 200 karena ampernya juga kecil ya. Race white good. Ceknya masih 99%. Dan rekor pembeliannya juga ada di Soft and Drive bulan 10 2022. Masa pakai aki itu 4 sampai 5 tahun. Jadi masih jelas masih bagus akinya. Kap mesin ini sealernya utuh. Kemudian apron, cross member depan utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan. Untuk kunci masih dapat 2. Masih original tapi patah seperti ini. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Yang jual casingnya sih banyak di marketplace. Harganya 150.000. Nanti kita akan coba ganti casingnya. Remote-nya masih aktif dan kunci cadangannya ada. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih original. Door handle silver. Power window 4 pintu auto sisi driver sudah lengkap sekali. Ada window lock dan ada power door lock terpisah. Di bawah sini ada speaker, cup holder dan door pocket. Kaca film bagian pintu driver ini masih bagus dan power window-nya autonya masih aktif. Kemudian bagian depan kiri kaca filmnya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang masih bagus dan kaca film bagian belakang kanan masih bagus dan power window-nya aktif. Untuk Honda Jazz GE 8 tipe S dia ada electric mirror dan power retract. Power retract bagian kanan ini aktif, power retract bagian kiri aktif, electric mirror bagian kiri juga sama aktif, electric mirror bagian kanan juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya fabric seperti ini. Kondisinya masih bagus sekali. Untuk penumpang depan hanya ada kotor-kotor sedikit, bisa nanti hilang di salon.
Untuk tipe RS Jazz dia ada armrest di bagian jok driver dan kondisinya masih bagus sekali. Kemudian jok bagian driver juga kondisinya masih bagus sekali. Ini ciri-ciri kilometer rendah. Joknya saja masih pada tebal seperti ini. Pasti Anda sering melihat Honda Jazz joknya yang seperti ini. Itu ciri-ciri kilometer tinggi. Dan ini joknya juga masih pada tebal ya. Kemudian untuk pengaturan joknya, selain ada sliding, sudah ada pengaturan reclining dan adjustable. Kemudian di bawah sini ada karpet tambahan. Ini cover saja, bisa dilepas jika tidak suka ada covernya. Karpetnya masih bagus. Dan ini ya karpet originalnya. Untuk pembuka kap mesin, posisinya di sini. Di atas ini ada cup holder dan kisi AC, bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih bagus sekali, sama door handle silver. Di bawah sini ada satu buah cup holder dan speaker. Door trim bagian belakang kiri sama kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya komplit, model retract. Dan untuk seat belt sampai ke belakang sini dapat, sudah rapi, tutup cover. Dan untuk joknya bagian belakang ini juga sama, masih original, kondisinya bagus sekali, kencang. Hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa nanti hilang dibersihkan. Seat back pocket masing-masing di belakang jok ada. Kemudian untuk headrest dia totalnya dapat 4 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di dashboard, tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga di kepala baut ini masih ada. Tidak ada karat sama sekali. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 3 juta. Saat ini hidup pajaknya bulan 7 2023. Platnya 2026. BPKB, STNK, faktur semuanya lengkap. Keasliannya juga semuanya sudah saya cek asli. Nomor rangka dan mesin juga sebelum saya bayar sudah saya cek. Semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Kita akan pilih tahun 2011. All system. Yes. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Untuk Honda agak lumayan lama. Saya akan cepatkan videonya. Oke, sudah 100%. Engine bagus, AT bagus, ABS bagus, airbag bagus. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya normal. Kilometernya 67.000 di tahun 2011, sangat rendah sekali. Yang pasti kilometernya rendah, pasti setirnya juga bagus, kencang, kulit jeruk. Dan umumnya di bagian samping ini Honda Jazz sering habis, dan ini masih bagus sekali. Kemudian jok juga saya sudah sampaikan, masih tebel banget, tidak ada yang kempes. Biasanya ada keriput-keriput itu di kilometer 150 ribuan biasanya. Dan ini masih tebel banget joknya. Tapi memang di sini ada sedikit kejanggalan. Pedal gas ada sedikit habis di bagian kanan. Pedal rem masih bagus. Jadi kemarin sebelum saya bayar mobil ini, pemesan ada sedikit pikiran kurang yakin. Sebenarnya kalau saya sudah yakin ke mobil ini karena setir bagus, kemudian aura dashboardnya ini tidak ada yang pudar, kemudian Honda Jazz biasanya di bagian ini dia pudar, dan ini masih bagus sekali, dan catnya original, ini bukan repaint. Jok juga masih tebel. Jadi saya yakin ke mobil ini kilometernya asli 67.000. Jadi karena kemarin ada sempat pikiran pemesan kurang yakin, sebelum saya review mobil ini saya bawa ke bengkel resmi. Memang rekor terakhirnya agak jauh. Terakhir ownernya servis ke bengkel resmi
2016 dan kemarin saya bawa bulan 1 2 4 tanggalnya 2023. Saya bawa ke bengkel resmi Cilegon. Nah, ini ya stempelnya Honda Auto Cilegon dan tercatat kilometer saat ini original 67.000. Jadi jika memang kilometernya mobilnya sudah diputar-putar tidak original, itu tidak akan berani bengkel resmi menulis seperti ini, menyetempel seperti ini. Jadi jelas mobil ini kilometernya rendah, jelas original. Kemudian memang ada sedikit kejanggalan karena mungkin owner lamanya sering ngerem, jadi habis seperti itu. Jadi untuk rem sedikit habis itu tidak harus selalu mobilnya kilometernya diputar, tidak. Kemungkinan bisa jadi ownernya lamanya bawa mobilnya ya sering ngerem atau memang materialnya kurang bagus, karet di bagian remnya. Untuk Honda Jazz sih memang kurang bagus material, seperti di setir juga kilometer 150.000 pasti di sini habis untuk Honda Jazz. Jadi kita jangan melihat itu saja, tapi kita lihat semuanya. Dan jika mau lebih yakin lagi, kita bawa mobilnya ke dealer atau ke bengkel resmi kota terdekat Anda. Maksudnya nanti pemesan juga bisa langsung cek ke bengkel resmi Honda di kota terdekat pemesan. Maksudnya silakan dicek sendiri. Saya yakin pasti original karena sudah saya cek ke bengkel resmi kemarin. Jadi tidak ada ke ini lagi, maksudnya tidak ada khawatir lagi. Kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine bagian kiri, kemudian tekanan oli aki, di bagian atas ada electric power steering, airbag, ABS di sebelah kanan. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli aki, airbag, ABS semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus sekali. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, ini ada oli mesin di 71.000, nanti ganti oli berikutnya. Oli transmisi di 81.000 ganti oli berikutnya. Jadi tidak perlu ganti oli lagi karena ada catatannya dan tadi sudah kita cek masih bagus. Ini tanggal ganti olinya 11/2022. Kemudian untuk power steeringnya mobil ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kemudian pengaturan setir dia sudah lengkap sekali, ada tilt steering dan ada teleskopik. Kemudian untuk kaca depan ini tidak ada yang baret dan wipernya aktif. Wiper belakang ini juga sama aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk dashboard ini tidak ada yang cacat. Kemudian ventilasi AC bagian kiri juga masih bagus, laci masih bagus. Kemudian di bagian ini juga lacinya masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus. Kemudian tombol lampu hazard, head unit aktif, sudah diganti monitor aftermarket. Ada kamera mundur masih aktif. AC saya akan coba, ini kecepatan, di bawahnya suhu, di paling bawah sini ada arah semburan ke badan dan ke kaki lengkap sampai ke kaca depan. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2, bagus. AC itu mulai dari 18 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 22 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun. Saat ini sudah dapat di 20,5 derajat Celcius. Jadi jelas ya mobil ini AC-nya dingin sekali. Di sini ada pengaturan AC juga sama. Ini untuk rear defogger, ini untuk mematikan dan menghidupkan AC-nya. Di bawahnya open close air. Kemudian di paling bawah sini ada
soket lighter, ada tempat penyimpanan. Ini bisa dijadikan cup holder. Ini remote untuk head unit. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girate 5 speed konvensional, sudah ada shiflock untuk parkir paralel, dan maticnya juga saya jamin sempurna. Karena biasanya perbaikan matic itu di kilometer 250 ribuan. Jadi jelas mobil ini kilometernya juga masih rendah sekali. Transmisi otomatisnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas, saya jamin sempurna. Parking brake mechanical masih bagus sekali keadaannya. Di sini juga ada tempat penyimpanan, pengaturan seat belt, dia sudah adjustable, hand grip semuanya masih bagus fungsinya. Model retract, sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, lampu baca, spion tengah sudah daytime, sun visor bagian driver masih bagus sekali. Ada card holder. Untuk detailnya mobil ini interiornya rapi sekali. Jadi tinggal nyalon saja agar tambah detail banget nantinya rapi. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Hidayat dari Pangandaran, Jawa Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan. Masih senyap, setir juga stabil di kecepatan tinggi. Tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak perlu spuring lagi. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2011 facelift. Siapkan dana di 150 juta sampai 155 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk perbaikan. Contohnya mobil ini, perbaikan bodi 2.500.000 berikut dengan velg. Kemudian perbaikan penggantian seal packing biasanya 1.500.000. Biasanya lagi ganti ban dan mobil ini tidak. Alhamdulillah ganti oli tidak, nyalon perlu. Kemudian yang lainnya biasanya merapikan interior, biasanya ada pudar-pudar untuk Honda Jazz GE8 dan mobil ini tidak. Jadi jika kita memutuskan untuk beli mobil bekas, kita perlu ada spare dana untuk rapi-rapi. Karena yang mobilnya seger banget seperti ini pun, yang kilometernya rendah banget seperti ini pun masih perlu dirapikan. Jadi kita harus ada dana spare untuk rapi-rapi atau perbaikan. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari perbaikan, kemudian jasa, pembelian, semuanya saya akan sampaikan kepada pemesan. Jadi jika memang ada yang mau dilewat, misalnya bodi tidak diperbaiki, lumayan 2 juta. Jadi ada hitungannya semuanya. Jika memang ada dana sisa, kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda sedang cari mobil apa. Kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa? Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Nanti kita akan kirim prosedurnya. Kemudian jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Kemudian mohon maaf yang belum kita balas pesan WhatsApp-nya, silakan Anda tunggu. Jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar. Karena kita di setiap mau buka pesanan saja, kita akan balas satu persatu. Jadi untuk update melihat kapan buka pesanannya, silakan Anda lihat di story Instagram. Atau jika Anda sudah WhatsApp kami, pasti kita akan save nomornya. Jadi Anda sudah bisa melihat story WhatsApp kami. Jadi di setiap 5 list tersisa kita buka pesanan. 1 bulan biasanya 2 kali pemesanan. Jadi jika Anda memang sabar, Anda pengen pakai jasa saya, silakan Anda sabar. Pasti di setiap mau buka pesanan kita akan balas WhatsApp-nya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.